Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Momen Lebaran pun kerap menjadi waktu yang dianggap tepat bagi sejumlah kelompok organisasi masyarakat di berbagai wilayah tanah air untuk meminta tunjangan hari raya kepada para pengusaha. Berkedok proposal dan social control, ormas-ormas ini mengutip sejumlah uang yang tidak jarang disertai dengan ancaman. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah yang saat ini sedang gembar-gembor menarik investasi dan membangun perekonomian. Jika ulah premanisme berkedok ormas tetap dibiarkan, maka iklim usaha tentu akan terganggu. Pengusaha pun menjadi resah. Apakah perilaku ormas ini harus dianggap sebagai perilaku normal atas nama berbagi kebahagiaan di hari raya? Bagaimana sikap para pengusaha baik level besar maupun UMKM terhadap sepak terjang ormas yang selalu berulang setiap tahunnya? Iya pemirsa, kasus semacam ini tak hanya satu dua kasus saja terjadi beberapa waktu terakhir ini, tapi juga beragam di sejumlah daerah dan bahkan pihak kepolisian juga sudah menindak salah satu dari kasus tersebut. Kita lihat tidak hanya berupa ancaman yang tadi kami tampilkan saja, tapi juga ada kemudian mereka, para ormas yang kemudian berkedok meminta THR dengan kita tahu itu adalah bentuknya adalah pungli. Mereka bahkan juga kemudian menyegel sejumlah pabrik kelapa sawit. Nah ini bagaimana kemudian hal ini bisa diantisipasi oleh pemerintah kita, bahkan juga kemudian oleh para pengusaha. Haruskah kemudian hal ini dinormalisasi atas nama THR meskipun sebenarnya ini adalah bentuk pungli yang kemudian dilakukan oleh sejumlah ormas atau organisasi masyarakat. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia malam. Ada Mas Hariko dari Kantor Komunikasi Presiden. Selamat malam Mas. Selamat malam, selamat berbuka ya tadi ya. Oh, sudah berbuka, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas. Dan juga hadir bersama dengan kami pengamat kebijakan publik ada Pak Trubus Radensyah. Selamat malam Pak Trubus. Malam, Mbak. Iya, ya. Kita ingin dengar nanti sebenarnya secara aturan, apakah memang aturan yang kurang tegas atau seperti apa. Kita tahan dulu Pak Trubus ya. Karena juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Sutrisno Iwantono, ini merupakan Ketua Kebijakan Publik dari Apindo. Selamat malam Pak Sutrisno. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana suara para pengusaha. Betulkah hal ini marak terjadi Pak jelang Lebaran? Ya, saya kira ini kan bukan terjadi pada tahun ini saja ya. Tahun-tahun sebelumnya juga kejadian semacam itu sering terjadi ya. Dulu pernah kita lihat di Bekasi ada convenience store yang kemudian dilakukan pemaksaan gitu oleh oknum semacam itu ya. Dan kali ini mungkin menjadi mencuat ke permukaan karena ada korban sampai meninggal ya di Tangerang kemarin itu. Dan tentu ada juga di tempat-tempat lain, banyak informasi dan laporan yang memang kita dengar ya. Dan tentu ini menjadi perhatian kita semua karena sesungguhnya kondisi saat ini yang dihadapi pengusaha itu kan sangat tidak baik-baik saja ya. Kita lihat bursa kita anjlok sudah berminggu-minggu ya. Kemudian juga daya beli masyarakat yang turun dan sebagainya. Kalau misalnya situasi yang tidak aman, tidak nyaman ini terus berlarut-larut, tentu implikasinya kepada ekonomi kita itu semakin tidak baik. Gitu ya. Dan kejadian ini bukan hanya di usaha besar ya, terutama di usaha menengah dan kecil yang memang pengamanannya tentu tidak sekuat, tidak sebagus di usaha besar ya. Tapi kalau usaha besar terkena, bagaimana yang menengah, bagaimana yang kecil ya. Misalnya di hotel itu juga
betul-betul kecil ya, itu sering juga terjadi kejadian untuk Oke. meminta Pak hal-hal Sutrisno. semacam itu. Saya kira ini kita minta perhatian pemerintah. Ya, Iya, kalau kemudian para pengusaha di Apindo, ya Pak Sutrisno. Kalau kemudian para pengusaha di Apindo seperti apa Pak? Adakah kemudian dari mereka yang menolak gitu ya permintaan pungli berkedok THR ini? Apa yang kemudian dilakukan oleh para ormas terhadap bisnis para pengusaha tersebut Pak? Enggak, ini kan saya baru tadi sore ya diminta untuk ini, jadi saya belum mengumpulkan data secara akurat begitu ya, daripada salah. Tapi memang kecenderungan itu terjadi gitu ya. Kalau usaha-usaha yang gede, ya biasanya juga ada pengamanan yang cukup kuat gitu ya. Tapi yang kemudian security-nya tidak kuat itu bisa menjadi korban memang. Ya, karena juga beberapa dari mereka pun juga ada bentuk ancaman juga yang disampaikan kepada para pengusaha begitu ya Pak Sutrisno ya? Ya pasti kalau tidak ada ancaman kan, kalau kita nggak bayar kan nggak apa-apa kan gitu kan. Oke, itu tadi disampaikan Mas Hariko bahwa Baik. ini tentu meresahkan, bahkan tidak hanya meresahkan bagi para pengusaha saja, tapi dampaknya luar biasa kepada perekonomian kita, bahkan investasi kita, jadi tidak nyaman dan juga tidak aman, Mas Hariko. Baik, terima kasih Mbak Maria. Yang pertama tentu kami ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kami yang telah melakukan pungutan liar atau pemerasan. Ya. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang mau menjadi korban pungutan liar. Tidak ada yang mau jadi korban pemerasan. Termasuk para pelaku pungutan liar pun tidak juga mau diperas. Kan seperti itu. Nah, ketika ibu dan bapak, saudara-saudara kami melakukan pungutan liar, setelah itu para pengusaha tentu tidak akan nyaman. Kemudian pengusaha-pengusaha itu menutup usahanya, kemudian terjadi PHK. Jadi sebenarnya di saat saudara-saudara melakukan pungutan liar, di saat yang bersamaan saudara-saudara kita yang lain menangis, bersedih. Pasti. Karena mereka di PHK, karena pengusaha sudah merasa tidak nyaman di situ. Jadi dampak dari pungutan liar dan pemerasan ini sangat besar sekali. Itulah mengapa Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto sangat tegas sekali mengatakan tugas pemerintah itu melindungi warga negara dan juga menjaga kepentingan nasional. Termasuk melindungi warga negara, melindungi UMKM, melindungi pengusaha, melindungi investor dari pungutan-pungutan liar ini. Dan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah tegas ya memerintahkan kepada TNI, kepada Polri, kepada Kejaksaan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar. Mengapa? Kan pertanyaannya begitu. Mengapa pungutan liar dan pemerasan ini harus dicegah dan diberantas? Yang pertama, sudah terbukti pungutan liar dan pemerasan ini membuat para investor itu tidak nyaman. Akhirnya batal membuka lapangan pekerjaan. Ini kan merugikan kita semua. Terjadi Jadi, itu di lapangan ya? Itu terjadi di lapangan. Jadi hidup ini kan juga untuk keamanan dan kenyamanan, bukan uang semata. Artinya kita, saudara-saudara kami yang melakukan pungutan liar, mari kita berpikir panjang. Kita ini satu bangsa, kita saling memajukan. Jangan sampai di saat kita mendapatkan uang hasil pungli, di saat yang bersamaan saudara kita di PHK karena lapangan kerja sudah ditutup. Yang kedua, pungutan liar ini sudah terbukti membuat orang menjadi semakin liar. Ya, jadi pungutan liar ini sudah terbukti terjadi benturan antar masyarakat. Ya. Dan ini mengakar tidak hanya tahun ini saja, liar ini sudah lama juga Pak Hariko. juga membuat benturan antar organisasi kemasyarakatan. Bahkan sudah ada beberapa yang terluka dan meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Presiden sudah memerintahkan dengan tegas kepada TNI dan Polri dan Kejaksaan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar ini. Ya. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Kami mencatat apa yang disampaikan tadi dan dari beberapa organisasi itu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia yang sudah menyampaikan tadi kan, kemudian Perhimpunan Hotel, Restoran, Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar dari Kadin, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, dari UMKM.
ini melaporkan, sudah menyampaikan pendapatnya di media massa, dan kami sangat berterima kasih kritikan-kritikan dari Apindo, dari APSI, ini kritikan-kritikan yang tulus agar kita ini betul-betul bisa memberantas pungutan liar dan pemerasan ini. Harapan kita seperti investasi itu, Pak. kita, Betul. Indonesia ini ramah investasi, kita negara Baik, yang Pak Hariko. damai. Namun kalau ini dibiarkan terus, tentu akan sangat membahayakan. Sekali Itu lagi dia. ini sudah akan berdampak pada kepentingan nasional Karena kita. sudah jelas Pak Presiden kita Pak Prabowo kan juga sudah sampaikan menginstruksikan untuk menindak tegas berbagai pungli atas Untuk nama THR. siapapun. Untuk siapapun. Tidak Pertanyaannya ada yang begini kebal Pak Hariko. aturan. Baik. Pertanyaan adalah kemudian bagaimana peran pemerintah selama ini, karena ini tidak terjadi pada saat ini saja, peran dari Kesbangpol salah satunya, pembinaan terhadap organisasi masyarakat. Mungkin nanti Pak Trubus juga bisa menjelaskan soal hal ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.